Apin, Apin, Oi, Pin, ah, Apin naik kuih tiga kaki ni koro. tahu tujuh balik bang. Nak ada nama Apin nampak direkap ya dah. Saya nak dong. Oke kakak, Tujuh balik November. kita mulai kegiatan kita. Kapin, Kasrul. Yup. Baiklah kak. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada tatap muka kali ini yaitu rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita malam ini durasinya 1 JP di 40 menit ke depan. Kita tetap berada di ruangan tatap muka kita ini. Salam bahagia. Semoga kakak-kakak sehat selalu. Semangat terus dalam mengikuti tatap muka kita. Marilah sejenak kita bersemedi dulu, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan perhatian, fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Silakan kakak-kakak merenung dulu sejenak, kita tenangkan hati kita bersemedi sejenak. Silakan kakak-kakak. Oke, selesai. Mudah-mudahan kakak-kakak fokus dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan sesi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, nampaknya tadi Kak Dedet sudah masuk tadi. Silakan Kak Dedet, pimpin doanya. Izin terlambat. Izin terlambat. Silakan Kak Asrul, pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, supaya pembelajaran kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asrul telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkati dari awal ini sampai akhir nantinya. Amin. Seperti biasa kita membuat kesepakatan bersama. Pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, present sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kemudian agenda kita sesi ini, yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar selama 5 menit, refleksi awal 10 menit. Ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa. Kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab RTL. Kemudian penutup.
pendahuluan. Seberapa siap kakak-kakak tatap maya kita pada malam hari ini? Siap kita melakukan tatap maya? Siap. Oke, kalau kakak-kakak siap, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Seberapa siap kakak-kakak menghadapi pembelajaran kita pada malam hari ini? 1, pada level berapa? Level 1 sampai 10. Silakan kakak klik di kolom chat. Kalau di HP di mana nih Kak? Ya Kak Teti, Kalau di HP macam mana nih Kak? tapi ada juga tuh tombol apanya Kak Teti. Oh, Oke, boleh langsung disebutkan Kak Teti. Di level berapa Kak Teti siapnya pada malam hari ini? Level 1 kah, level 2 atau level 10? Silakan kakak di hitungan ketiga kakak sudah tekan enter di kolom chat. Kakak tinggal pilih saja 1 sampai 10. 1, 2. Silakan kakak tekan enter. Seberapa siap kakak-kakak mengikuti kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini? Oke, Kak Rahmat Hidayat 10. Ayo kakak, Kak Erni Dita 10. Kak Asrul 10. Kak Safidal gimana ini? Ya 90 Kak, 90. 1 sampai 10 Kak Safidal, nak ada angka 90. 1 sampai 10 Kak. 1 sampai 10 di nomor berapa Kak Safidal? Ya 10. 10, Kak Safidal 10. Silakan Kak Safidal. Kenapa Kak Safidal pilih nomor 10? Seberapa siap Kak Safidal? Ya karena kita mengikuti pembelajaran ini ya sepenuh hati dan sesuai dengan yang kita harapkan Kak. Oke, kita kasih aplaus untuk Kak Safidal. Sekarang ini ada Kak Erni. Kak Erni juga 10. Coba Kak Erni. Kenapa 10 Kak Erni? Ya betul kata Kak Safida tadi, melakukan dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi itu makanya diberikan nilai 10 Kak. Oh 10. Karena mungkin sudah membaca modul juga atau sinyalnya sudah bagus. Oke Kak Erni, kita kasih aplaus juga untuk Kak Erni. Ini ada Kak Riko. Kak Riko 6 ini. Coba Kak Riko. Baik Kak. Nah, saya memilih 6 Kak. Persiapan belajar kurang efektif Kak karena memikirkan tentang PPG Kak. oh itu masalah. Ada masalah lain ya Kak Riko? Iya Kak. Bagaimana PPG-nya Kak Riko? Udah siap edit videonya? Udah Kak, tinggal menunggu jadwal UK PPG Kak. Oh, tinggal nunggu ujian. Oh. Iya Kak. Oke. Mudah-mudahan kakak-kakak yang mengikuti PPG dalam ruangan virtual ini seluruhnya lulus. Kita aminkan Kak Safidal. Amin. Oh, baiklah kakak, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek
melalui komunitas belajar. Aspek yang dinilai, lini masa dengan baik dan benar. Jadi perencanaan berbasis proyek kakak yang kemarin atau yang baru nanti itu boleh kakak tampilkan nanti. Kemudian kita lakukan refleksi awal. Ingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ini bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah kita. Silakan kakak-kakak boleh resen. 1 atau 2 orang. Ya, silakan Kak Sefidal. Ya baik kakak-kakak semua, saya akan mencoba menjawab. Ini menurut saya kolaborasi dengan rekan sejawat ini sangat penting sekali di dalam komunitas belajar di sekolah. Bisa sangat efektif dalam pembelajaran berbasis proyek. Dengan berbagi ide, keahlian dan perspektif, kita dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan menciptakan solusi yang lebih kreatif. Jadi upaya kita dengan teman sejawat ini perlu kita bangun sehingga kawan-kawan itu merasa sama-sama kita menyalin hubungan yang baik, saling mengisi, saling mendukung demi kepentingan kemajuan anak didik kita. Kira-kira begitu Kak Kanto. Oke, sangat baik sekali jawaban dari Kak Sefidal. Kita kasih aplaus untuk Kak Sefidal. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Silakan. Kak. Silakan Kak Roza. Silakan. Baik. Menurut saya itu ide yang sangat baik karena kolaborasi ini bisa memperkuat kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru secara langsung. Kak. Oke, hampir sama dengan jawaban Kak Sefidal. Kita kasih aplaus juga untuk Kak Roza. Ada lagi kakak-kakak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak boleh resen atau tulis di kolom chat. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, Kak Sefidal mengangkat tangan ini atau masih angkat tangan yang tadi ini? Yang tadi itu Kak. Yang tadi. Oke. Ini ada jawaban Kak Erni. Pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan berkualitas. Kolaborasi antara guru, bahkan orang tua serta pihak luar seperti organisasi masyarakat atau dunia usaha dapat membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan pembelajaran. Jadi apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tentu
sangat banyak dampaknya kita dalam komunitas belajar itu terhadap pembelajaran peserta didik. Dalam komunitas belajar kita dapat mengembangkan keterampilan kita, berbagi pikiran kita, berbagi pemahaman kita tentang pembelajaran sehingga sangat berdampak sekali pada pembelajaran peserta didik. Melanjutkan pertanyaan yang ketiga, bagaimana melibatkan choice dan ownership peserta didik dalam pembelajaran PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan, boleh kakak jawab di kolom chat. Oke, sambil kakak menjawab, ini juga sangat banyak ini dampaknya untuk pembelajaran peserta didik. Selanjutnya tujuan kegiatan kita, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu mengacu pada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan mengajar rekan sejawat, ini pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketiga, kegiatan kita penyampaian rencana tindak lanjut. Yang pertama pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif ya bagi peserta didik, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama ada tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan akan saya nilai nanti berdasarkan unggahan tugas yang meliputi yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang kedua, ada notulen, kemudian catatan diskusi,
terkait RTL PJOK, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumen kegiatan berupa video. Halo Kak, ada kedengaran suara saya? Kak Safida? Ada. Putih-putih, Kak. Putih-putih. Sekarang udah jelas Kak Asrul? Jelas, Putih. jelas. Masih putih-putih kak. Udah jalir Masih kak. putih-putih. Oke. Jadi kakak-kakak membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek itu berupa slide-nya. Bisa kakak-kakak buat di Canva atau PPT. Kemudian kakak buat sebuah video. Kakak menyampaikan rancangan program kakak itu di depan kawan-kawannya. Kakak arsipkan, ada notulen kegiatannya, kemudian daftar hadir kegiatan, kemudian ada foto kegiatan, kemudian ada juga nanti tanggapan atau refleksi dari kawan-kawannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti tanya jawabnya ada di sesi tanya jawab nanti. Kemudian rencana tindak lanjut atau RTL. Ini Sungkan Ratnakar ini berbicara. Rencanakan langkahmu. Selanjutnya kerjakan setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini katanya. Kemudian rencana tindak lanjut atau RTL pelajaran perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, kakak-kakak dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian ada aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut, yaitu bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini maksimalnya 9 slide. Jadi ada 9 slide maksimalnya. Ada nanti judul, ada tujuannya, kemudian ada kegiatannya. Nah, maksimalnya 9 slide. Termasuk dengan kalau kakak-kakak mengupload nanti slide-nya 9 itu, kemudian ditambahkan dengan notulen rapat, notulen kegiatan, dan foto-foto sebagai dokumen. Komponen program yang pertama ada judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang kenapa program itu yang kakak-kakak angkat, kemudian tujuan program, yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, yang keenam menyatakan pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ketujuh rencana evaluasi, yang kedelapan kemungkinan tantangan yang akan terjadi dalam kegiatan istilahnya dalam praktek programnya nanti, apa tantangan yang dihadapi. Kemudian keterangannya yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah berupa video, foto,
atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, komponennya ada judul kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang, kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan program. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang dihadapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan dan pameran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pameran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima,
struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sebuah sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas dan usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Contoh nama proyek, yuk gerak. Ini nama proyeknya. Joni adalah seorang guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan. Bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya. Jadi ada terlibat beberapa guru di dalam proyek kita. Kita berkolaborasi dengan guru IPA juga, dengan guru bahasa Indonesia juga. Di IPA-nya dia melihat aktivitas pemanfaatan ragam geraknya dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta dapat berupa galeri wall, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Nah, jadi kakak-kakak membuat galeri web boleh, kemudian PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset-based thinking. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah itu fokus pada bagian kakak-kakak untuk menggunakan sumber daya yang ada, yang saya sampaikan tadi, implementasikan asset-based thinking. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, melalui wawancara kah, melalui survei kah, atau refleksi murid, dan sebagainya. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Kakak-kakak jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk mengembangkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Kemudian ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang A, tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara
pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Uraiannya yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana melibatkan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Apakah melalui observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain sebagainya. Yang E, lini masa rencana tindak lanjut. Yang pertama, kakak-kakak melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi ini, kakak lanjutkan menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian, menyusun dan mengunggah di LMS. Dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi, komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang dianggap relevan. Jadi rentang 6 hari ke depan dari sesi pengantar RTL. Kemudian penilaian RTL, setelah kakak unggah nanti saya nilai. Kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi 6 hari ke depan baru kita zoom kembali. Berarti kakak-kakak mulai dari hari besok sampai di tanggal kalau tidak salah tanggal 16 nanti kita dudep RTL-nya. Kemudian diskusi dan tanya jawab, silakan dibuka tanya jawabnya seputar rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Silakan kakak-kakak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana pembuatan RTL, bagaimana pelaksanaannya, apa yang akan harus diupload, itu seluruhnya harus kakak-kakak tanyakan itu. Silakan Kak Erni, ada yang ditanyakan? Ya Kak, ini nanti yang akan kita bikin ya Kak. Ya, ini akan program yang kita buat. Ya, yang kakak buat itu rancangan program kakak itu yang kakak buat kemarin, boleh juga. Itu yang kakak jadikan 9 slide. Itu kakak presentasikan di depan kawan-kawannya, di depan komunitas belajar sekolahnya di sekolah. Kemudian kakak rekam. Yang 9 fokus itu Kak? Ya. Yang akan dibikin itu kan yang 9 fokus itu kan? Ya, ada judul, ada latar belakang, ada tujuan program, ya yang itu. Pokoknya kakak-kakak menentukan program kegiatan kakak dulu. Apa judul programnya? Berarti 40 menit ya Kak ya? Videonya. Ya.
Videonya tuh terserah kakak-kakak, Oh, videonya nggak dibatasi, Kak? nggak dibatasi. Mau 10 menit, mau 15 menit kakak menyampaikan materi di depan teman-temannya boleh. Oke. Jadi nanti kakak yang kakak arsipkan nanti ada foto-fotonya. Dalam kakak mengirimkan rancangan RTL-nya, PPT-nya atau di Canva kakak buat atau di PPT itu terserah. Kakak selipkan di bawahnya dokumentasi, foto-foto. Kemudian ada notulen rapat, ada daftar hadir. Termasuk kakak berkomunikasi juga dengan kepala sekolah. Nah, ikut sertaan kepala sekolah di dalamnya. Nah, teman-teman di sekolah, ada juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi Berarti itu video juga dokumentasi juga ya, Kak ya? ya dokumentasi kakak masukkan di slide yang tayangan kakak-kakak tuh. Dalam uploadnya. Kalau video terpisah. Dalam RPP, dalam modul itu. Kalau video kakak jadikan link seperti kemarin, kakak jadikan link bahwa misalnya kakak sudah tampil di depan teman-teman komunitas belajar di sekolahnya. Jadi video Di itu dalam dimasukkan ke link modul. ya kak, dari Video itu dimasukkan ke link modul tuh, Kak. Enggak, video terpisah. terpisah Kak Erni, Oh, terpisah. terpisah. Atau boleh juga linknya disematkan di apanya di bahan tayangnya boleh juga. Ya, Kakak kan mengumpulkan RTL itu kan setelah modul kan video gitu. ya Kak Erni. Saya kan bikin modul untuk PPG itu kan ada video juga, Kak. Disematkan di dalam modul itu. Ya. Kakak buat rancangan programnya. Kan sudah ada rancangan program tuh. Kakak tayangkan melalui proyektor, melalui fokus kepada teman-temannya. Nanto, Kalau kakak, halo. ya. Terus yang modul itu yang mana yang ditayangkan? Rancangan program kakak itu, rancangan program yang sudah Yang malam kakak buat. tadi. Yang Boleh yang malam itu. tadi, boleh kakak merancang program kegiatan yang baru. Atau boleh Kemarin itu masalah apa rancangan program? Anda? Yang kemarin itu apa rancangan program Kak Fauzia? Permainan tradisional. Itu cabur tuh. Yang tentang permainan cabur tuh. Ya, boleh. Nah, boleh itu kakak tayangkan. Apanya Ya, yang boleh. tayangkan tuh cara-cara mainnya? Yang kakak buat program kakak itu kan sudah kakak buat siapa saja yang terlibat, apa tujuan program ini kenapa program itu kakak angkat, apa latar belakangnya, kenapa program itu diangkat, apa tujuan dari program itu. Tampilkan Ji di buku kawan-kawan teman Nah, sejawat sampaikan Ji. di depan teman sejawat, oh ikut program Visi Fauzia. Oh seperti ini permainan cabur tuh. Ya sudah tuh itu saja video jana enggak Ra? Anak enggak doh. Enggak. Anak ini Kita menyampaikan teman sejawat juga Kak Fauzia. Ya, kita presentasi di depan teman sejawat komunitas belajar sekolah kita. Oh, misalnya Fauzia permainan tradisional. Oh, seperti ini permainan tradisional cabur itu. Nah, itu ketahui kawan-kawan itu seluruhnya siapa yang terlibat di situ. Kita berkomunikasi, kita menyampaikan rancangan program kita. Boleh itu yang Kak Fauzia angkat, boleh Kak Fauzia buat rancangan program yang baru. Pokoknya kalau mengenai SEM boleh juga. Pembelajaran SEM boleh juga kakak angkat di situ. Oke, Kak Fauzia. Ini kita sama bukan sama
PKGB Jokar, nama kawan sekolah bareng. Bukan, komunitas belajar di sekolah. Jadi kawan-kawan yang di sekolah bersama kepala sekolah juga. Kakak ambil notulen makasih, Kanda. kegiatannya. Ya. Ini Kanda dokumentasinya di mana dilampirkan. Kak, dokumentasinya dilampirkan di slide yang 9 tadi. Kakak kan sudah membuat 9 slide itu. Tampilkan di bawahnya dokumentasinya seperti foto-foto kegiatan kakak presentasi di depan kawan-kawan. Kemudian ada notulen rapatnya, kakak lampirkan situ. Ada juga daftar hadir. Kemudian kalau ada refleksi atau tanya jawab dari temannya boleh dilampirkan juga di bawah. Apa tanggapan rekan sejawat, apa tanggapan kepala sekolah, boleh juga kakak tulis di bawah sebagai dokumentasi. Oke, Kanda. Oke. Kak Sofidal, udah paham? Di mana ada kendalanya nanti ditanya akan tuh. Oke. Kuncinya kakak-kakak itu membuat rancangan program yang tampil di depan komunitas belajar di sekolahnya, menerangkan inilah program saya. Jadi video paling lambatnya kapan, Kak? 6 hari ke depan Kak Erni. Seminggu lagi? Ya. Kan ada duetnya di LMS itu. Sedang hari-hari itu Kak, ini Oni. Durasi videonya boleh 10 menit, boleh 15 menit, boleh 1 jam Kanda. Kalau kita menyampaikan 9 slide cuman kemudian ada tanya jawab sedikit, paling-paling sekitar 30 menit paling lama. Kalau bisa dalam kegiatan itu kakak-kakak ada nanti pembawa acaranya misalnya, ada moderatornya, baru kakak sebagai narasumbernya nanti. Ada lagi Kak Erni? Kak Fauzia, udah paham? Dicoba nanti Kanda. Nanti dicoba. Kak, sebelum kita tampilkan rancangan ini kita konsul dulu dengan kepala sekolah kan, Kak? Ya kita sampaikan kepala sekolah dulu tuh, minta izin kita ke kepala sekolah dulu. Ya. Bahwasanya kita akan menyampaikan rancangan program kita kepada teman-teman dan juga kepala sekolah. Oke, Kak. Kakak yang tidak ada proyektor di sekolahnya boleh meminjam ke sekolah lain, atau tidak pakai proyektor kakak boleh juga kalau itu memang tidak ada. Ada lagi Kak Pin, mana suara ini Kak Pin? Lagi monitor. Kak Asrul, udah paham Kak Asrul? Insyaallah Kak. Kalau enggak aku tanya kok. Ujian PPG-nya kapan Kak Asrul? Tanggal 17. Tanggal 17. Sedang hari itu. Oke. Dua sekali jalan Kak Asrul, mantap itu Kak Asrul. Kak Erni, Kak Asrul, Kak Fauzia, besok keluar 2 hari lagi. 2 hari lagi menunggu hasil. tanggal 12 Kak Fauzia. Ya. Oke. Mudah-mudahan lulus nanti. Ya, amin. Ini Kak Anda nanti kalau ada keraguan ditanya lagi, oke siap Kak Anda. Jadi rancangan program KKK itu kalau bisa bikin tentang PJOK. Oke, Kak ini tentang PJOK. Keterampilan gerak,
kemudian kebugaran, dan sport education model. Ada lagi kakak keraguan? Kak Asrul sudah pas, Kak Asrul? Untuk sementara udah Kak. Nah, mudah-mudahan seperti yang saya bilang, pokoknya kakak-kakak jangan terlewat due date, terlewat batas pengumpulan tugas di LMS. Nah, nanti di situ nanti ada berbeda nanti itu. Kakak tepat waktu mengumpulkan tugas, kakak terlambat, itu terbaca oleh sistem nantinya. Kak, kalau tidak betul jawabannya macam mana tuh Kak? Apa Kak Teti? Kalau tidak betul jawabannya yang dikirim itu macam mana Kak? Jawabannya mana Kak Teti? Jawaban Ya, tugas. misalkan Yang tugas, salah Kak Teti kalau enggak membuat Kak Teti. Oh gitu. Misalkan kan kita ada menjawab tapi tidak betul menurut apa kan yang semestinya, bagaimana tuh Kak? Oh, nanti itu kan ada yang penguatan dari saya, kan ada nanti itu. Saya Kak Teti salah kirim tugas atau kurang tepat, kan ada di bawah komentar nanti itu. Pokoknya kita itu jangan sampai tidak mengirimkan tugas. Ada. Cuman kalau walaupun seperti itu, jangan kakak-kakak asal-asalan mengirim tugas. Pokoknya yang sudah kakak-kakak buat itu, enggak masalahnya. Ya Kak Riko. Kak, yang tugas yang mengupload FTP sama video kemarin sudah diupload, Kak, tuh tidak terbaca juga, Kak? Yang tugas Kak Riko. Yo, kan kemarin Kakak bilang videonya aja tampil, yang FTP-nya tidak tampil. Ya. Udah diupload tapi masih tidak tampil, Kak, gitu. Kak Riko berapa kali menguploadnya? 1 kali? Ada 2 kali, Kak. Ya, yang pertama Kak Riko video dulu kan? Ya. Bersamaan dengan modul ajar. Ya. Nah, jadi Kak video Kak Riko kan sekarang udah upload video ini. Sudah upload ulang lagi modulnya, itu baru terbaca. Oh, jadi diulang ke kedua-duaan lagi upload, Kak? Bukan, satu saja. Modul ajar saja. Modul ajar aja, Kak. Oke, Ya. nanti dicoba lah, Kak. Oke, Kak Riko. Ya, oke, Kak. Masalah tugas yang RTL ini, Kak Riko sudah paham, Kak Riko? Insya Allah, Kak. Oke. Cuma waktu presentasinya kan nak dibatasi lah, Kak, ya? Waktunya tidak dibatasi. Karena kakak-kakak Iya. cuma membuat 9 slide nanti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kakak itu agak lama sedikit. Satu lagi Paling tanya, Kak. minimalnya, ya. Misalnya jumlah guru di sana 14. Yang hadir misalnya tidak cukup 14, misalnya yang enggak apa-apa. Diusahakan kawan-kawannya hadir, Kak Riko. Itu kan komunitas belajar sekolah kita. Jadi berapa sekolah itu, kalau enggak hadir 1-2 itu biasa itu. Pokoknya lebih lah dari separuh kawan-kawan itu hadir, Kak Riko. Oke, Kak. Oke, Kak Riko. Ada lagi, Kakak? Mudah-mudahan kakak tetap semangat mengikuti. Kakak tinggal 1 atau 2 kali tatap maya lagi, itu kakak sudah selesai itu. Di bulan Desember, insya Allah sudah keluar sertifikat kakak. Sudah bisa kakak nanti di
Oke kakak, ada lagi yang kakak tanyakan masalah RTL kita pada malam hari ini? Pas? Pas. Oke, kita lanjutkan. Kakak sudah merefleksi pembayaran betul 3, kemudian kita sudah memahami, kakak dianggap sudah paham ini penugasan RTL tindak lanjut kita. Di akhir penutup kegiatan kita, mudah-mudahan kakak-kakak membuat tugas RTL-nya, program yang kakak rancang itu dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati itu. Jangan melewati due date-nya, kakak nanti mengumpulkan. Kalau ada kakak dalam keraguan, boleh kakak langsung tanya kepada saya atau kepada rekan-rekan yang lain yang sudah paham. Ini ada sedikit pantun sebelum kita akhiri kegiatan kita ini. Kakak-kakak bilang rancak panah, oke? Kalau ladang banyak hama, mana rancak panah kakak? Oke. Rancak. Kak, saya ulang kembali ya. Kalau ladang banyak hama, Rancak. tak perlu kami untuk berpindah. Rancak mana? Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Rancak mana? Nak dua pantun syair yang kan nih. Burung darah, burung Sulawesi, bisa dicari dulu di bawah. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rancak mana? Oke kakak, kasihlah plus kakak untuk pantunnya. Oke kakak, kita lanjutkan nanti lagi dengan bukti karya. Kalau rancangannya kirim berupa file, bukti karyanya kakak menampilkan video, tampil di depan teman-temannya itu berupa link seperti yang pernah kakak upload kemarin itu, ada video pembelajaran dan pembelajar itu juga kakak uploadnya nanti. Kemudian kita telah sampai di akhir sesi. Tadi dibuka oleh Kasul dengan doa. Sekarang boleh Kasul kembali menutupnya dengan doa juga. Silakan Kasul. Baiklah, mungkin itulah paparan materi kita pada malam hari ini, kita cukupkan. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, baiklah kakak. Itulah temuan tetamanya kita pada malam hari ini mengenai rencana tindak lanjut masalah RTL kita, program apa yang akan kita buat dan akan kita lakukan di komunitas belajar di sekolah. Akhir kata, saya ucap banyak maaf kalau ada yang salah. Saya ucapkan semua beribu maaf kepada kakak. Saya akhiri dengan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, silakan kakak. Buka kameranya, Kak Dedet, Kak Ari, Kak Anda, Kak Rian. Anda minggu sini. Api mana fotonya nih?
Nah, kalau berfoto ini Pak wajah ganteng-ganteng ini. Wajah cantiknya. Nggak ada nampak fotonya saja kelihatan kegiatan. Oke, Kak Pin nih belum aktif ini kameranya. Kak Dedet yang nggak Silakan, pernah kelihatan. Kak Puji, Kak Dedet, mana nih orangnya? Kak Puji ya, izin tadi karena pertandingan tadi katanya. Kak Ari? Kak Puji. Kak Ari ada tuh yang baju merah. Oke Kak, silakan bergaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, boleh Kak. Kita akhiri kita pada malam hari ini. Kalau ada keraguan kakak-kakak, boleh japri langsung atau di WA grup. Kita renungkan bersama-sama. Oke, kakak-kakak. Kita stop dulu rekaman kita. Oke.